Lu kalau nggak mampu mabok, Jangan nggak usah mabok. mabok. Iya. Jadi kali ini bakal sesi gibah guys. Jadi mungkin gue juga resah banget dan kita bakal bercerita. Karena gue pengen ngubah sudut pandang kebanyakan cowok brengsek gitu kata cewek ya. Tapi dari cerita kita dan di sini nggak ngada-ngada ya. Iya. Kita juga pure banget jujur. Jadi inisialnya apa nih yang enak nih? Kasih namanya. Sebut saja. Sebut saja Mawar ya, Mawar. Ya, mawar. Jadi sebenarnya baru 2 bulan terakhir gue sama si Mawar ini. Nah gue juga entah kenapa gue kenal dia dan Bang Ben juga kenal dia gitu. Bahkan udah pernah kan? Belum. Gak jadi. Jadi, lu ceritain aja deh Ben, gue. Hah? Intinya kalau pergaulan zaman sekarang yang dibilang cowok brengsek atau segala macam, menurut gua nggak terima sih. Iya. Itu salah satu apa ya? Gua nggak tahu itu jangan-jangan itu konspirasi feminis. Yes, karena menurut gue ya kita nih sama-sama manusia bro, nggak cowok sama cewek, semuanya tuh bangsat. Gue bukan anti feminis ya, tapi Iya. kayak ya kenapa sih selalu cowok tuh selalu salah, selalu Iya. yang paling buruk tuh cowok gitu loh. Ya banyak lah, maksudnya cewek-cewek brengsek di luar sana banyak. Yang cowoknya udah baper, tiba-tiba ceweknya selingkuh segala macam. Bahkan nanti dia playing victim segala macam. Kayak gue kenal orangnya. Udah nggak- Di tengah nih ya? Iya. Lu ya. Nah gue pengen cerita deh Bang. Kayak Iya. kan waktu gue kenal dia kan udah lama gitu ya, si Mawar ini. Ya temen kuliah juga. Dan sebenarnya si Mawar ini gue nggak tahu kenapa di mata temen-temen gue tuh jelek. Cuman kan gue nggak mungkin ngejudge orang atau menyimpulkan terlalu cepat kalau gue nggak kenal gitu kan. Tanpa lo tahu sebelumnya. Iya, cuman dari hati gue itu kayak gue emang gak mau kenal dia karena emang gak ada feel dan ya secara physically juga gue nggak tertarik gitu. Ya. Nah jadi 2 bulan terakhir ini gue dimoduskan pengen diriin bisnis bareng. Oke. Pengen diriin bisnis bareng. Jadi pas berbicara tentang gitu-gitu, itu pengen diriin tuh di Bandung. Pengen diriin di Bandung. Nah itu cewek, gue kan harus entertain ya, Iya. buat biar lebih asik atau gimana. Jadi nih cewek selalu ngajakin hura-hura. Mungkin emang dia bilang sih baru semester 3 sampai semester 5 lah baru bandel ya. Sekarang gue semester 7 at least kayak baru setahun 2 tahun baru bandel gitu. Nah pas pertama kali itu di awalnya itu di Nyonya Manis, baru Oke, buka. di Nyonya Manis. Di Nyonya Manis di Bandung. Gue minum itu ada sekitar 8 orang temen gue. Ada sahabat gue juga, gue kasih link juga ke cewek ini gitu. Nah jadi dia kan sebelum ke Bandung itu, pas mau ke Bandung tuh bilang kan, udah gue yang bayarin semua. Oke lah, maksud gue ketika gue have fun, gue udah aman nih. Gue udah aman. Karena lu dijanjiin itu ya. Iya. Dijanjiin itu. Oke. Dan pas udah beli, awal Jagger kan, Jagger ada 8 orang. Itu baru jam 11. Udah habis, maksud gue kentang dong. Apalagi ada teman-teman gue Iya. dong. Ya kali Jagger doang. Iya, dan ceweknya bilang gini, bisikin gue, tapi dari WhatsApp. Dari WhatsApp bilang, "San gue cuma ada 1 juta. 1 juta doang." Kacau lu. Wah anjing kata gue. Anjing, ini temen-temen gue kentang dong ya. Terus kayak gak enak gitu kan. Ya udah ujung-ujungnya gue buka lah. Nah maksud gue kan dalam artian gini ya. Kenapa nggak jujur gitu kan? Tapi gue mau tanya sama lu, ini cewek bawa temennya nggak? Nggak, sumpah. Bawa temennya. Wah, itu udah modus sih. Kayak rambutnya. Lu hati-hati sih guys. Banyak cewek gitu. Dan yang konyolnya ya bang, lu tau gak sih? Ketika udah selesai, dia yang bilang, dia yang bayarin semua gitu. Iya. Dan laganya itu kayak bos-bosan bener-bener kaya banget anjing. Wah, anjing. Wah anjing. Makanya gue bilang gue kenalin gini. Lu nih kenalin nih temen gue cewek si Mawar ini bos-bosan gue. Gue selalu bilang gitu. Wah, anjing. Gue masih ada screenshotannya gue yang bayar. Maksud gue gini ya kayak ya jujur aja padanya men. Bener. Iya. Walaupun lu jujur ya kita bisa PPT atau semacamnya. Iya. Gak usah belaga bosi lah ya. Iya. Kalau perlu malah ya udah diem-diem bayarin tiba-tiba. Itu sebenarnya cerita pertama bang. Iya. Maksud gue, oh ya udah mungkin lagi gimana lagi gitu. lagi tiba-tiba entah
lupa duit atau apa, oke lah ya. Dan ya udah, jadi pas minggu depannya ke Bandung lagi, gue open table di Softbank. Pas di Softbank itu sama tuh, tapi lebih banyak orangnya, 12 orang. Terus ada promo kan sampai jam 11-an, Captain Morgan 850.000. Ya udah sikat dong, 150.000 tuh. Itu nggak ada jam setengah 11 kali, udah habis kan. Maksud gue ya banyak lah ya minum juga kan. Nah pas di situ udah habis, dia bilang di WhatsApp lagi, dia cuma sejutaan. Ada bunyi tuh, nenek. Iya. Ting. Anjing, kata gue ini 2 kali loh boy. Udah kedua kali dan ya gimana lagi ya, harus gue lagi keluarin kan. Lo yang keluarin lagi tuh. Itu ada teman-teman gue semua, maksud gue kasih linknya di situ. Kasih biar dia nyaman, dia suka mabok, ya udah maksud gue cuma entertain. Dan dari situ tuh kayak wah anjing sih, udah gue bukain minum lagi, ya udah biarin gue 1,5 lah, 2 juta, gue bayarin. Nah menurut kalian tuh kayak gimana sih kalau cewek kayak gitu tuh? Itu sih gue sering banget yang gaya-gaya kayak gitu ya. Gaya kayak gitu yang udah kebal kali ya Ben ya? udah kebal, sumpah. Jadi gue sekarang agak ngejauh sih dari cewek-cewek yang suka ngebar, suka karena udah takar sama gue. Bahkan misalkan nih ngajak gue ketemu nih, tiba-tiba kita misalkan minum di mana, emang gue tuh kayak mau chill aja sama dia, entah itu ngebir atau soju atau mungkin koktelan segala macam di bar, ngomong-ngomong santai. Tapi nggak lama ya teman-temannya 1, 2, 3 dateng. Tiba-tiba pas bayar bill sosok bego. Ini siapa ya? Perasaan niatnya tadi berdua itu sering banget. Makanya udah cewek-cewek Jakarta nih ngajak gue nongkrong, ayo kesini lu mau ada makanan gue. Udah biasa. Udah sering gue telan, udah kebal gue. Sebenarnya gue pengen ngasih ini sih edukasi, mungkin nanti ada orangnya tepat yang nonton atau mungkin teman-teman juga ngerasa ada orang yang kayak dia kayak gitu. Ini mungkin gue ngomongin kayak gini karena terbuka aja ya. Dan ini pengalaman yang harus didapetin sama orang-orang. Nah itu kejadian gak kedua kali bang, ada ketiganya, goblok juga, lebih goblok dari anjing. Jadi berarti monyet. nggak ada sebulan yang lalu di ini OT di Brotherhood. Orang yang sama nih? Orang yang sama. Waduh si bos. Mawar ini. Lu kebal juga ya? Lo kayaknya bisa dapat piring cantik sih San. Karena begini ya bang ya, kayak gue terlalu kemakan obrolan yang bisnis itu sih. Karena ya lu corona, 3 bisnis gue drop, gue harus punya bisnis baru yang dimodalin. Karena emang dia bilang bakal dibajetin 300-500 juta. Itu bukan nominal kecil dan bisa di Bandung karena gue punya teman-teman di Bandung, ada yang ngelola dan bakal jadi tempat yang bagus gitu. Nah jadi yang ketiga ini di Brotherhood, gue bawa abang-abangan bang. Abang-abangan ya dia itu udah lumayan berduit lah ya. Terus ada temen gue itu temen-temen gue semua, hampir temen gue itu buka 2 Jager. Cuman karena emang Brotherhood tempatnya mewah banget ya, kayak Jager yang di Bandung aja cuma 1 jutaan, ini 1,6 itu belum charge juga. Dan di situ pas akhir abang-abang gue yang bayar 4 jutaan. Padahal di awal dia bilang udah gue pusing nih nemenin gue, ntar gue yang bayar gini-gini. Anjing, abang-abang gue yang bayar. Anjing emang. Itu kayak fuck man, nama gua anjing. Asli. Ya menurut gue ya, kalian sebagai cewek nih yang nonton ini atau kalian sebagai pelakunya, menurut gue tobat sih. Kasihan tahu cowok-cowok tuh kerja keras segala macam, apalagi lagi pandemi kayak gini ya kan. Terus lu gituin. Ya lo kalau aneh kata mau jahat ya sekalian gitu, kayak ke om-om lah yang duitnya. Ya kali anak muda lu kerjain juga kan. Niatnya baik loh, mau nyari link loh. Tapi emang apa ya? Quote aja sih dari gue. Lo jadi anak muda nih ya, apalagi ya gue jujur aja gue udah nggak bisa mengharapkan dari orang-orang tua kita di atas kita yang megang negara ini atau apa. Kan harapannya kan kita nih. Lo tuh jangan perbanyak gaya, pertebal muka, tapi lo tuh perbanyak pemasukan, pertebal dompet cuy. Bener bang. Jangan banyak gaya. Dan lu tau gak sih bang, sebenarnya gini ya, kayak gue kan udah capek banget ya minum-minum kayak gitu. Itu udah dari gue zaman SMP anjing, dari gue minum 10.000 gue yang isinya spiritus, dapur autan anjing. Maksud gue adalah duit gue itu bukan duit buat have fun. Betul. Lu gak tau gue semester 1 udah bayar kuliah anjing, 15 juta, 18 juta. Nah maksud gue juga kayak lu mikirin orang di sekitar lu anjing. Oke lah orang itu
kayak misalnya gue ada duit, tapi duit gue bukan di spend money untuk itu gitu. Benar banget. Belum gue bayar karyawan juga, maksud gue ya anjing sih, gue kecewa banget gitu. Tolong lah, kecuali lu udah lihat kita pakai Ferrari, Lambo, lu mau kayak gitu, it's okay. Ini masih proses men. Iya, masih proses. Lu gerus juga, wah karma lu. Niat lo nyari investor, Iya. tapi dimanfaatin. Wah. Itu jahat banget sih menurut gua. Itu udah bisa aja tuh kategori merusak masa depan orang. Asli, itu karma gila loh. Dan lo tau nggak endingnya? Gue follow up bisnis nggak jadi. Nggak jadi kan? Gue punya cerita juga nih. Persis nih, karena gue ngedenger ceritanya dia dengan si Mawar. Oke. Jadi ada temen gue. Melati nih. Melati. Ini Melati. Oke, Melati. Jadi ada temen gue. Tiba-tiba dia telepon nih. Wah, gua tahu nih. Lanjut Bang. Gua tahu nih. Iya. Tiba-tiba dia telepon sama temennya si Melati ini. Dia bilang, lo di mana? Gue mabok nih. Kayak gitu. Lo bisa jemput gue nggak? Gue mabok parah. Gue diajak sama bos-bosan gue. Nih ingat ya, bos-bosan gue. Jadi nih bisa jadi modusnya dengan dia bawa bosnya. Jadi seakan-akan dia bayarin kan. Iya. Lo lagi di mana? Lagi di ini. Gitu, gue nggak usah kasih tahu tempatnya. Di Brotherhood lah ya. Di Brotherhood lah katakan. Datanglah nih, tas begitu datang disapa kan teman gue. Bro, gini. Cewek nih. Bro ya nih, sini. Satu lagi ya botol ya, pesen ya. Nambahlah satu botol. Sedangkan temen gue kan nggak tahu. Apa nih tiba-tiba kok nambah satu botol. Iya. Temen gue kayak, mungkin welcome ke gue. Gue dibukain botol. Bener dong. Kita pun kalau jadi dia juga pasti begitu. Begitu udah minum dikasih. Datanglah bill karena udah mau close bill. Oke. Udah mau close order. Datanglah nih billnya. Langsung sama si Melati ini dikasih langsung temen gue. Nih bro, ininya. Ini billnya. Tapi temen gue smart. Udah ya elah, bagi dia mah udah apaan sih ini. Kasarnya temen gue emang gak ada hati juga kan, Melati kan kayak gue dijahatin loh ya. Jahat lagi. Ini dijahatin balik sama temen gue. Kata temen gue, wah nggak gini nyet cara mainnya. Iya nggak sih? Temen gue langsung bilang, bentar ya, gue ke toilet dulu. Di toilet, di situ ada temen gue juga. Cewek. Namanya Delta. Ditelepon lah. Udah, yuk cabut sekarang. Gue tunggu di bawah. Udah ini cabut. Iya. Itu sebenarnya kayak gitu. Makan tuh Bill, Anjing. Gue bete sih kayak zaman sekarang ya. Dunia semakin keras. Pergaulan tuh kayak otak lu semakin keras juga. Iya asli. Nggak, maksud gue gini, lu kalau nggak mampu mabok, jangan mabok. Iya. Toh manfaatnya apa sih? Lo manfaatnya juga nyakitin diri lu. Terus apa? Nilai plusnya lu mabok di bar-bar yang terkenal apaan? Snapgram doang. Lu mau dibilang hype? Nggak gitu bro. Nggak gitu sih, sorry. Orang lebih tahu belakang lu lah daripada. Lebih baik lo tuh dipuji orang kayak si ini punya ini sih daripada lu tuh kayak nunjukin nih gue gaul. Itu udah gak kepake, sumpah. Dan gue bete-nya juga kayak gimana ya, mungkin terlalu polos juga kali bang ya. Jadi ya udah, gue cuman ya udah gitu. It's normal sih, maksud gue kayak pikiran lu sebagai orang yang memang niat bisnis banget. Apalagi lu dihantam dengan yang namanya investor. Bagi seorang calon pebisnis, investor tuh sebuah harapan. Apalagi lu kayak anjing, gue cuma punya otak nih, gue punya tenaga tapi gue gak ada duit, siapa harapannya? Investor kan? Iya, apalagi COVID ini kan. Iya, itu bisa dipakai modus operandi juga. Orang-orang yang kayak anjing tadi tuh manfaatin itu jadi celah lu kayak gitu. Iya, tapi dari situ banyak belajar sih. Kayak benar. Kayak anggap aja uang sekolah. Iya, uang sekolah aja. Karena uang sekolah kehidupan itu nggak murah bro. Iya. Jadi emang nextnya sih menurut gua kayak menjamu investor atau apa itu emang perlu. Tapi lo jangan terlalu dini. Benar. Lo sampai lo make sure dia ada duit. Dengan lo background check atau apa. Kalau gue sih, kalau dari temennya bilang gini, kayak mereka dia tuh si Mawar ini pengen banget main sama gua gitu. Main maksudnya main apa nih? Bukan main gundu. Gua juga anti banget. Main karambol. Enggak, karena emang gimana ya? Kalau misalkan oke buat gue ya fun aja. Mainin. Gua nggak suka gitu. Oke. Ya maksud gua bukan tipe lu lah ya. Bukan tipe gua. Nah, itu maksud gua. Ya karena gua ada temen
yang Apalagi sosok kemana-mana bawa bodyguard. Iya. itu bete sih. Makanya dibilang bos-bosan dia bawa bodyguard dan Iya. ya dia bilang sih kayak si bodyguard ini sehari aja 500 sampai 700 ribu men. Iya. Maksud gue kan ngomong ke gue kayak gitu, gue percaya dong. Gue positive thinker banget kan. Nah, dari situ ya udah kayak oh gitu. Kayak wah anjing sih. Tapi menurut gue ya, kalau gue pribadi karena gue udah banyak banget kena zong, lu kalau misalkan ada rekan bisnis atau misalkan lu ada calon investor, lu harus survei dulu, lu Benar. harus teliti dulu nih orang rumahnya di mana. Iya. Yang biasa gue lihat adalah kasta pertama dalam Iya. melihat dia tuh ada duit apa enggak, lu lihat mobilnya dulu. Kalau dia ngomongnya gede tapi dia masih naik Grab segala macam, udah tendang aja. Udah tenang. Sebenarnya jujur aja dari awal gue sampai sekarang gue ngeliat ada mobil. Nggak ada. Malah gue yang nganter jemput. Ya udah. Dan kemana-mana juga ya pakai bensin gue gitu. Ya sekarang gini aja ya, logika dia ngomong tinggi bener-bener tinggi banget, kalah tuh langit. Dia bilang katanya asistennya dibayar 700 sampai 500 sehari ya. Ya kali cuma cicilan mobil kasar kok udah bisa ngebayar 500.000 sehari, 15 juta dong. Iya. Ya otomatis mobilnya minimal Range Rover, Pak. Iya. Buat asistennya segitu. Range Rover cicilan 15 juta 20 Iya. juta Iya. sebulan. Ya kali. Kalau kita pakai otak yang pintar. Iya. Untuk cewek-cewek, sorry nih, kalau misalnya lu mau bohongin gue lebih licik sebenarnya daripada lu. Tetapi- Karena gue ada hati nurani. Tapi begini bang, gue masuk di akal ketika itu tuh omnya yang investornya. Jadi gue nggak peduli setan dengan dia. Paham nggak sih? Kayak gue langsung pengen nyantol ke omnya. Nah jalurnya kan dari dia. Walaupun dia yang istilahnya nggak ada, tapi omnya gitu. Nah jadi banyak kebingungan gue di sini adalah ketika dia itu chat omnya apa segala. Dia diblok sama omnya sama istrinya. Nah maksud gue om di sini tuh om siapa? Om. Nah, lu kan tahu ya kayak dia hampir tiap hari tuh di mana? Di itulah pokoknya. HWB. Di HWB lah. Ya. Sebut saja HWB. Itu sebenarnya hampir di semua tongkrongan gua pun temen-temen gue juga tahu tentang dia sih. Jadi kayak gak lumrah banget. Dan ya pas ada yang ngira main omong, cuman gue nggak peduli lah itu mungkin pribadi dia dan gue nggak memasuki ranah itu. Iya. Benar. Kayak bodo amat lah lu main apa kayak serah gitu kan. Coba itu ya sih, gue menekankan banget kayak sakit hati sih. Ya kecewa sih. Padahal kalau misalkan dia bisa mikir panjang, dia bisa berpartner sama gue. Ah itu long last anjing. Iya, Bang Mas. Gue aja ya bang kayak buka coffee shop situ, gue udah ngenalin orang yang di saat sore itu bisa ketemu, tapi sebelumnya sama orang-orang tuh baru nyusun schedule seminggu 2 minggu. Iya. Gue cuma sore itu bisa ketemu langsung. Iya. Itulah ya kenapa tadi gue bilang lu harus tahu asal usulnya dulu. Ya oke lah dia punya omnya, ya udah temuin gue dulu sama omnya, sama om lu. Nah dari omnya berarti kan ada duit dong. Iya, Dia bisa iya. nyebut 500 juta bahkan plus lah pokoknya. Ya lu lihat dulu mobilnya apaan. Sesimpel itu. Mobilnya BM Iya. atau Mercy, ya udah berarti lu ada trust. Nah jadi mungkin itu aja nih bang ya tentang yang gibah kita. Iya. Mungkin yang nonton nggak ada maksud gue, karena gue nggak nyebut nama juga. Tapi Iya. mungkin dari sini titik lu bisa belajar. Iya, bisa belajar sih. Ini untuk semua cewek yang mungkin suka ngegampangin cowok. Kita nih gimana ya? Even pun mungkin dari keluarga yang ada. Cuma percaya deh, kita nih tipikal cowok yang nggak mau nyusahin orang tua. Benar. Jadi tolong hargain lah. Cari uang tuh susah loh. Ya kalau cewek-cewek kan enak. Nah kalau cowok gimana bro? Oke deh, jadi thank you banget teman-teman udah nonton sampai part yang kedua ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian.